Satu sisi masyarakat butuh uang untuk menggerakkan ekonomi, betul, tapi di sisi lain belanja negaranya rendah, gitu. Jadi ada kontradiktif di situ. Apa itu? Kalau menurut saya sih masalah keterampilan. Kalau tadi ada unsur ketakutan, nah ini juga sebetulnya sesuatu yang menurut saya sih terlalu diada-adakan. Ketakutan untuk apa sih? Selama dia tidak maling, tidak korup, kenapa? Apa yang harus takut? Bertemu lagi dengan podcast Apa Kabar. Hari ini kita kedatangan tamu yang sengaja kita undang. Ini pastinya akan sangat menarik karena kita berada di awal tahun anggaran yang akan kita bahas seputar anggaran karena ini merupakan kebijakan dasar dari sebuah pelaksanaan pembangunan untuk 1 tahun ke depan. Kita tidak hanya akan membahas bagaimana porsi dan isi anggaran Jawa Barat, tapi juga kita akan juga coba kupas di gambaran anggaran di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Telah hadir di ruangan Apa Kabar Kang Nandang Suherman. Apa kabar Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Izin dibuka Kang? Oke, iya. Kang Nandang ini adalah tokoh yang selama ini giat memotret, memantau, sekaligus menginformasikan tentang anggaran. Sekarang beliau adalah pengajar Sepola. Apa itu Sepola? Sekolah Politik Anggaran. Ini menarik juga karena beliau ternyata terus mendedikasikan waktunya untuk bergulat di bidang literasi anggaran kepada publik. Sepola ini bagian dari perkumpulan inisiatif ya Kang Nandang. Sebelumnya Kang Nandang juga kita kenal sebagai aktivis di Dewan Daerah Fitra ya. Sampai sekarang masih kan masih, ya? Masih. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Lagi-lagi soal anggaran. Cuman di sini ada penekanannya transparansi dan ini yang patut sebenarnya kita perkuat ya kesadaran kita bagaimana kita melek anggaran di satu sisi, tapi di sisi lain juga bagaimana kita juga terus mendorong agar pemerintah juga membuka diri terhadap anggaran karena itu salah satu prinsip anggaran ya Kang. Ya. Kan anggaran itu adalah apa ya semacam rencana tertulis ya, mengenai kegiatan suatu organisasi atau dalam ini pemerintah, baik itu APBN, APBD, PBD 1, 2 sampai tingkat desa itu karena ada anggarannya untuk jangka waktu tertentu ya. 1 tahun. 1 tahun. Dan dinyatakan dalam satuan uang kan semuanya. Rupiah dan harus rupiah itu. Harus rupiah ya, harus. Kira-kira anggaran yang baik ini Kang, itu seperti apa sih? Gitu. Memenuhi terhadap ekspektasi publik, kebutuhan masyarakat. Jadi gitu. Jadi alokasinya dia bisa kan jadi fungsi anggaran itu salah satunya adalah untuk mengatasi persoalan publik, persoalan masyarakat. Persoalan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah yang harus diatasinya. Melalui apa instrumennya? Melalui anggaran. Maka anggaran ini ditetapkan setiap tahun dan sumbernya dari mana anggaran itu? Ya dari uang publik melalui pajak. Gitu. Sehingga secara moral bahwa publik pun harus tahu gitu. Bagaimana itu sumber pendapatannya dari mana? Bagaimana mengelolanya dan diperuntukkan untuk apa nih belanjanya? Yang semuanya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Karena nanti seluruh kepala daerah termasuk presiden akan diukur terhadap kinerjanya itu dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif. Lewat apa? Salah satu indikatornya adalah IPM. Indeks Pembangunan Manusia di ujungnya itu. Setiap tahun kan selalu ditilai itu dan nanti BPS akan mengeluarkan data-data tersebut. Gitu. Seluruh daerah juga seperti itu. Nah itu adalah wujud daripada efisiennya anggaran. Gitu. Nah Kang, kalau melihat tahun kemarin ya, tahun anggaran kemarin, seperti apa Kang? Jawa Barat ya, dan beberapa daerah yang akan kalau saya melihat kan gini, terjadi kontraksi ya, istilahnya kan sekarang kontraksi setelah ada pandemi ini. Jadi saya perhatikan memang seluruh daerah, bukan hanya di kita, kayaknya ke dunia ya, karena ada pandemi dan ini pandemi global itu sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah, termasuk keuangan negara. Saya melihat di Jawa Barat itu
terjadi kontraksi yang cukup luar biasa. Kan tadinya pendapatan daerah Jawa Barat itu di APBD provinsi itu kisarannya kan sekitar 46 triliun. Itu rata-rata gitu, 40 lebih lah. Iya. Nah 2 tahun terakhir ini anjlok setelah ada pandemi itu. Sehingga gubernur menyatakan loss dia, kekurangan sampai 10 triliun ya. Yang dibagi 2 menurut dia 5 triliun karena itu nomenklatur itu tadinya dia masuk ke APBD provinsi untuk apa? Untuk BOS. Itu untuk gurunya ke provinsi, sekarang langsung. Sehingga tidak masuk lagi. Itu 5 triliun. 5 triliun lagi berkurang dari apa? Pendapatan asli daerah. Dari apa pendapatan asli daerahnya? Dari pajak daerah. Dan pajak daerahnya itu yang paling besar itu dari mana? Dari kendaraan di kita itu. Jadi dari kendaraan disitulah. Nah, itu berkorelasinya karena ekonominya terhenti, pendapatan masyarakat pun turun, otomatis bayar pajak pasti kemampuannya pasti turun. Dan itu terpengaruh terhadap pendapatan daerah Jawa Barat. Demikian juga di daerah-daerah yang lain. Karena Jawa Barat ini kan provinsi itu sebagian juga nanti hasil ngumpulin pajak yang sekarang balik lagi ke daerah. Gitu ya. Pajak kendaraan kan nanti disebutkan ke daerah. Sementara itu di daerah pun itu kan ditunggu juga. Itu menjadi pendapatan. Begitu turun pendapatan provinsi, berkurang juga kepada daerah. Hingga agak ada sedikit, bukan sedikit, menurut saya sih lumayan goncang juga. Yang tadinya merencanakan mereka misalnya pendapatannya, contoh beberapa daerah itu misalnya kayak Sumedang lah. Sumedang itu di 2,8 bahkan 3 triliun. Karena itu paling hanya di 2, sekian. Itu Tasik juga segitu. Saya lihat Karawang juga hampir semua turun yang seperti itu, dan itu berdampak terhadap apa? Terhadap pembangunan secara menyeluruh. Dan itu berdampak juga terhadap pendapatan masyarakat karena itu semua juga berkelindan. Multiplier. Nah, Kang, selain pendapatan menurun, juga kan ada kebijakan relokasi anggaran. Nah, itu pengaruhnya seperti apa? Sangat besar. Karena kan begitu ada pandemi, kita kan kena pandemi, mengaku pandemi itu pemerintah secara resmi itu sekitar Maret 2020. Pada Maret 2020 diakui bahwa ini ada pandemi dan bergoncang semua, dan itu berpengaruh terhadap pendapatan negara. Dan pendapatan negara kita tahu dari pajak juga. Otomatis waktu itu mengeluarkanlah undang-undang keuangan, undang-undang nomor tadinya Perpres ya. Kalau nggak salah Perpres atau Perpu ya. Itu harus ada refocusing. Jadi refocusing untuk apa? Untuk mengatasi pandemi. Jadi hampir semua belanja direorientasi, direalokasi, semua diperuntukkan untuk menghadapi pandemi ini, di mana pandemi ini yang terkena langsung terutama adalah kelompok-kelompok masyarakat kecil. Itu karena terhentikan ekonominya. Sementara hidup kan harus tetap berlanjut, maka negara harus hadir, dia skemanya membuat kebijakan, harus merealokasi, dan banyak anggaran negara dan daerah dialokasikan untuk mengintervensi, memberikan bantuan-bantuan langsung. Di Jawa Barat kan ada bantuan gubernur, lewat sapa warga, cara itunya. Di kabupaten kota, termasuk di negara juga, di nasional, itu penambahannya yang dialokasikan, yang tadinya itu hanya menyasar 40% penduduk di nasional yang dapat bantuan itu, yang biasanya kalau di musim normal, nah pandemi dia meningkat, itu sampai 60 kemarin itu. Jadi luar biasa. Di satu sisi pendapatan turun, di sisi lain pengeluaran naik. Maka itu berdampak semua kepada daerah. Gitu. Nah, Kang, kan kita asumsikan juga pandemi belum akan berakhir ya. Dan Presiden kemarin menegaskan tahun ini masih berlanjut. Artinya kan kebijakan anggaran mungkin kurang lebih sama atau seperti apa? Ya, sekarang kan sudah mulai ada sedikit pelonggaran. Tetapi pengalokasian tetap pemerintah mengatur harus ada alokasi untuk mengatasi pandemi. Cuman bedanya kalau dulu sangat begitu ketat dan gede gitu. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai longgar. Tapi masih tetap jadi masih ada alokasi nanti dalam pos belanja tidak terduga untuk mengalokasikan untuk pandemi. Cuma dari sisi porsi sudah relatif lebih turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya ada harapan sektor-sektor lain. Saya udah mulai bergulir. Sekarang udah mulai terasa lah ya, sudah mulai bergerak gitu, kehidupan ekonomi sudah mulai di daerah juga sudah sangat terasa, transportasi, ekonomi kecil sudah mulai ini, walaupun
rada ketar-ketir kan kalau lihat beberapa pernyataan di pejabat pemerintah akan terjadi serangan balik atau apa namanya lah di aspek pandemi ini. Tapi kalau itu sudah mulai kelihatan. Dan dari sisi anggaran ini sangat, kalau saya sih mengamati itu kan Jawa Barat itu pada tahun 2021 setelah ada pandemi, 2020 pandemi, tetapi para politisi kita termasuk gubernur mengalokasikan, merencanakan APBD 2021 seperti dalam waktu normal, ya 46 triliun. Ya, padahal ini terjadi kontraksinya yang sangat luar biasa. Waktu itu mungkin perkiraannya tidak akan begitu lama si pandemi ini, sehingga dia masih berjalan. Tetapi ternyata sampai hari ini itu masih tetap berjalan dan target pendapatan Jawa Barat anjlok. Yang direncanakan kan sekitar 46 kalau nggak salah ya, 46 atau 41 lah ya. Dan itu ternyata sampai bulan November kalau catatan saya itu pendapatan Jawa Barat itu hanya terrealisasi sekitar 32 triliun. Artinya di tahun hanya 78%. Di 2022 pun mungkin kondisinya kan sama. Dan 2022 gubernur dan anggota DPRD Provinsi Jawa sudah mulai realistis. Sehingga sekarang kan dia merencanakan kan tidak seperti di zaman normal lah gitu. Sudah ada turun. Karena kalau lihat gambarannya memang pendapatan di kita di 2 tahun ini di 32 triliun. Dan itu berdampak kepada daerah yang notabene kan banyak, sebagian besar juga alokasi pendapatan daerah provinsi itu didistribusikan ke kabupaten kota. Gitu. Nah, kira-kira ke depan dampaknya seperti apa nih melihat postur anggaran Jawa Barat seperti ini? Ya, kalau untuk saya 2022 belum punya data rinci ya. Tapi kalau melihat skema ya dari 2021 sebagai gambaran, maka yang biasanya cukup royal anggaran Jawa Barat itu dalam skema bantuan keuangan kepada kabupaten kota itu tahun 2021 dari rencana sekitar 7 triliun itu hanya bisa direalisir 1,2 triliun. Yang tadinya di beberapa kabupaten dia mendapatkan bantuan keuangan provinsi atau Bangub itu ada di angka 300-400 miliar, sekarang paling 100 atau 200 miliar. Jadi itu sangat berpengaruh. Sementara kita tahu bahwa sumber pendapatan di daerah itu sangat tergantung terhadap itu. Salah satunya. Yang paling gede justru kan dari pusat, termasuk dari provinsi. Dari provinsi. Gitu. Sehingga kalau ini terganggu ke daerah itu sangat terasa pembangunannya. Sehingga kita beberapa daerah itu langsung anjlok belanja pembangunannya itu. Yang tadinya memang tidak begitu besar, begitu ada pandemi semakin terpuruk. Gitu. Saya melihat itu kalau saya pernah ngitung ya tahun 2020 2021 itu belanja anggaran untuk belanja modal, kita sebut saja itu belanja untuk publik lah gitu ya. Itu kan kisarannya rata-rata 20%, di bawah 20%. Nah, sekarang ini di bawah 10%. Itu jadi sangat turun. Yang masih tetap bertahan ya belanja pegawainya. Kalaupun turun tidak begitu cukup gede ya. Itu karena kan kalau pegawai kan mana ada yang mau dikurangin gajinya walaupun ada pandemi. Nah, yang paling gampang kan dikurangilah yang untuk publik itu. Belanja publik belanja publik. Seperti itu. Nah, kan kalau misalnya sekarang sudah ada mulai perbaikan atau pelonggaran meskipun penanganan kesehatan masih jadi prioritas gitu kan. Apakah program-program pemulihan ekonomi itu bergeser klasemennya ke atas atau lebih atas daripada pemulihan kesehatan? Recovery ekonomi itu dari tahun 2021 sudah dicanangkan. Sehingga memang itu sudah bahkan guidance ya, itu harus dialokasikan untuk recovery, untuk kesehatan kan, dan untuk langsung penanganan pandemi. Nah, recovery ekonomi itu yang rada cukup ini kan dinamis itu kan di ekonomi. Karena ekonomi itu bukan hanya faktor tunggal belanja pemerintah, masih banyak belanja swasta. Kita bisa lihat saja dari struktur PDRB lah Jawa Barat. Belanja pemerintah kan di bawah 10% terhadap PDRB, jadi relatif kecil. Sekalipun kecil, tetapi dia harus menjadi pengungkit, mestinya kan gitu. Otomatis dia harus membelanjakan betul-betul teliti gitu ya, yang bisa-bisa mengungkit ekonomi gitu. Nah, saya melihat itu yang rada lemah. Bahkan serapannya sangat kecil rendah gitu. Di satu sisi keinginannya ingin mendongkrak itu, tapi cara belanjanya
birokrasi itu belum begitu terampil. Karena kan birokrasi itu bukan entrepreneur. Iya. Gitu. Dia mah pegawai gitu ya. Beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha dia bisa ngajejehkeun lah gitu. Kalau ada uang gini, apa yang harus dibelanjakan, dia cukup paham terhadap itu. Nah, Kang, rendahnya serapan anggaran itu kan banyak faktor ya. Selain memang mekanisme penyusunan anggaran juga yang mepet-mepet gitu kan, bahkan di tengah-tengah kemudian proses lelang juga tidak dari awal. Gitu kan, dan ditambah lagi sieun kan mah. Nah, kira-kira yang paling apa ya, yang paling dominan penyebabnya apa sih sampai rendahnya penyerapan anggaran yang berakibat pada juga multiplier efek ke publik juga sangat. Kalau saya sih mungkin dari ini kompetensi dari penyusunan perencanaannya. Karena kan gini, ada rumusan ya dari lembaga-lembaga dunia lah, World Bank merumuskan, ada beberapa IMF, ada yang disebut public expenditure, accountability-nya gitu ya. Jadi dia bikin rumusan. Kalau yang kredibel itu yang daya serapannya persentasenya 95% sampai 105. Dari yang direncanakan dengan yang diimplementasikan. Itu kredibel tuh A. Kalau B kurang di situ sampai dari 85 gitu sampai ke 110. Ada yang C gitu, ada empat kategori itu. Nah, di kita itu yang B dan C kebanyakan. Dan setiap tahun itu selalu terulang kan? Ya, selalu terulang begitu. Bahkan kalau kita lihat di pandemi ini setelah 2 tahun, silpa hasil yang tidak serap yang menjadi silpanya itu jadi gede tiap daerah itu. Yang dulu dialokasikan refocusing untuk alokasi yang 3 hal itu, ekonomi, kesehatan dan mengatasi pandemi, itu banyak serapannya rendah. Jawa Barat kalau nggak salah rata-rata di bawah 50%. Jadi rendah gitu ya. Di satu sisi masyarakat butuh uang untuk menggerakkan ekonomi, tapi di sisi lain belanja negaranya rendah, gitu. Jadi ada kontradiktif di situ. Apa itu? Kalau menurut saya sih masalah keterampilan. Masalah keterampilan itu yang kurang begitu. Kalau tadi ada unsur ketakutan, nah ini juga sebetulnya sesuatu yang menurut saya sih terlalu diada-adakan. Ketakutan untuk apa sih? Selama dia tidak maling, tidak korup, kenapa? Apa yang harus takut? Apalagi justru itu kan jadi persoalan. Itu kalau saya terlalu diada-adakan. Mungkin gitu aja, karena begitu ketatnya sekarang pengawasan, baik pengawasan oleh aparat maupun oleh media, oleh publik gitu, sehingga itu menjadi dalih takut. Padahal itu menurut saya bukan dasar utama. Selama dia jujur, selama dia sesuai dengan apa yang dibelanjakan, kan Presiden pernah ngomong, kalau di administratif itu ya kesalahannya bukan maling, bukan kerugian, tidak, kenapa harus diproses? Tidak harus kan? Kalau administratif itu selesaikan secara administrasi. Nah, yang tidak boleh itu adalah ada kerugian negaranya karena ada unsur-unsur untuk mengambil keuntungan pribadi. Apalagi di musim pandemi. Dan kita tahu kan ada pejabat setingkat menteri itu yang kena. Nah, itulah makanya itu kan. Nah, artinya gini, Kang. Meskipun itu tadi disebut oleh Kang Nandang sebagai dalih, tapi kan peluang itu sangat terbuka lebar. Ya, bahkan kalau menurut saya sih gini, sekarang kan gini, di undang-undang yang tentang refocusing itu, undang-undang keuangan negara yang sekarang sudah jadi undang-undang keuangan, itu kan tanpa harus melibatkan wakil rakyat, itu bisa merefocusing. Jadi harus bisa satu pihak oleh eksekutif, legislatif dia hanya sekedar melegalisasi dalam perubahan APBD. Mestinya kalau menurut saya sih tidak harus. Kan sekarang yang biasanya dalam proses anggaran itu yang rada cukup rame kan dengan DPR, tawar menawar dalam tanda kutip. Sekarang mereka bisa satu pihak. Tapi dengan prinsip kejujuran, akuntabilitas tetap harus dipegang. Nah, ini menurut saya yang harus dibiasakan. Jadi sekalipun sekarang bisa satu pihak oleh eksekutif, tapi dia prinsip kejujurannya tetap harus dilakukan. Tapi biasanya kan pihak eksekutif juga sok atel kan, urusan penyusunan anggaran pasti mereka pengen selalu dilibatkan, formal atau informal ya. Itu gimana? Kalau untuk yang ini saya kira DPRD memang tidak ini, dia juga tahu diri lah ya gitu karena memang regulasi seperti itu. Tetapi dalam urusan anggaran yang normal, seperti yang sekarang untuk yang 2022 pasti dilibatkan. Nah, di proses-proses, karena anggaran itu kan produk politik, dan di politik itu ada juga tawar-menawar, dan kepentingan juga pasti berebut di situ. Menurut saya normal-normal saja. Yang tidak normal apabila dia secara sembunyi-sembunyi di bawah meja kesepakatannya, dan itu yang sering terjadi, sehingga kita publik
suka terheran-heran setelah melihat jadi. Iya, padahal dari awal itu ada mekanisme transparansi, pelibatan publik, musrenbang dan macam-macam kan di situ. Tapi pada saat jadi uangnya ada, loh kok jadi begini? Karena memang dia itu sangat eksklusif. Dan disitulah yang potensi terjadinya, potensi peluang untuk terjadi korup sangat mungkin. Nah, kan memang sejarah membuktikan, terus fakta-fakta empirik juga sebelum membuktikan bahwa setiap terjadinya tindak korupsi itu sebenarnya bisa diprediksi dari awal. Kita bisa memprediksi wah ini pasti ini anggaran ini pasti ada persoalan di korupsi nih ujung-ujung, dan banyak yang terbukti seperti itu. Artinya apakah ketika terjadinya korupsi anggaran itu memang sudah didesain? Kalau saya sih, kalau untuk anggaran pasti didesain. Tidak ada serta-merta. Nggak ada kalau di anggaran. Karena korupsi, harus diingat, korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Betul. Itu mah copet. Sendiri mah. Korupsi nggak bisa, berjamaah dia. Ada pihak-pihak lain yang terlibat situ untuk mengamankan. Jadi korupsi anggaran itu adalah korupsi yang direncanakan dari awal. Direncanakan. Dan biasanya itu kalau saya mengamati, itu di prosesnya paling mana? Yang kurang melibatkan publik dan kurang menjadi perhatian publik. Contoh, di perubahan anggaran. Itu perubahan anggaran sangat pendek kan. Nah, di perubahan pendek itu jarang sekali. Dan keterlibatan publik minim. Minim di situ karena singkatnya di situ. Kalau di yang normal cukup ini. Terus yang kedua, korupsinya itu juga korupsi kalau yang bersifat fisik yang kelihatan itu rada susah sekarang ini. Karena mana-mana untuk mengawasi. Nah, yang paling banyak kalau saya coba ini adalah di proyek-proyek yang kurang mendapatkan perhatian publik. Contoh gini deh. Jawa Barat nih. Dan ini sudah ada korban yang menjadi tersangkanya kan sudah di Jawa Barat itu struktur APBD-nya banyak atau gede, itu sekitar 6-7 triliun untuk didistribusikan ke bantuan gubernur ke kabupaten kota. Dan biasanya kalau mekanisme normalnya dia berdasarkan usulan dari kabupaten kota. Dan gubernur harus menentukan berapa kabupaten ini, berapa itu berdasarkan apa? Data-data yang dia kumpulkan, yang dia pegang. Apa itu? Biasanya data-data perkembangan daerah. Apa yang paling bisa dipegang ya IPM itu aja. Nah, IPM di Jawa Barat kan sudah kelihatan tuh, mana yang tingginya, mana yang menengah, mana yang rendah. Kabupaten Tasik itu dalam 10 tahun terakhir gitu ya, setelah reformasi itu IPM-nya kedua terendah di Jawa Barat. Sehingga itu harus di-push ya kan. Logis ya, kalau bantuan gubernur banyak ke situ. Terus di situ kan apa sih indikatornya kan 3 yang indikator besarannya. 1 pendidikan, 2 kesehatan, daya beli kan di situ. Tasik itu memang rendah semua di situ, sehingga alokasi banyak di situ. Nah, tetapi misalkan gini, di tahun 2020, 2018, 2019 itu alokasi untuk Tasik sektor pendidikan gede dari Bangub ini di atas 300 miliar. Karena membutuhkan memang. Nah, yang dibutuhkan ternyata setelah kita periksa, yang dibelanjakannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi di daerah. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di Tasik itu dari komponen IPM rata-rata lama sekolah masih rendah gitu, berarti harus banyak tuh akses dibuka ruang pendidikan. Tetapi ternyata dia belanjanya bukan untuk RKB misalkan, untuk luas akses, tetapi belanja komputer. Terus belanja yang bersifat alat-alat pendidikan yang base-nya yang digital. Padahal kita tahu Tasik itu banyak daerah yang blank spot. Nah, gitu kan. Itu Tasik, saya lihat Sumedang, Kuningan kayak gitu. Jabar Selatan seperti itu ya. Kok ada apa ini? Saya sempat ngobrol dengan salah seorang kepala daerah gitu ya. Dan ini ternyata sudah pesanan, ada aktor lain. Artinya si kepala daerah atau si daerah itu hanya menerima barang jadi aja. Menerima. Kalaupun nanti ada pemeriksaan BPK ya bisa dibikin kan usulan mah. Sehingga saya baca usulannya bukan dari awal tapi setelah barang datang. Nah gitu. Jadi belakangan gitu. Dan saya baca misalkan LHP yang untuk Kabupaten Tasik, pernyataan BPK seperti itu. Ini usulan dibuat setelah datang barang. Itu ada tuh.
karena BPK bukan aparat penegak hukum, tidak menyatakan di situ korupsi, enggak. Iya. Tapi ini tidak sesuai dengan regulasi. Mestinya usulannya berdasarkan itu kan gitu aja. Iya. Nah itu mestinya APH harus bertindak, ngecek, jangan-jangan ini rekayasa. Kenapa tidak sesuai kebutuhan? Ya iya, karena memang tidak menanyakan dulu, Anda itu butuh apa sih? Kang, kok Banggup bisa seperti itu? Apakah ada kepentingan-kepentingan politik? Ya, kalau saya kan Banggup itu ya karena anggaran itu kan produk politik. Betul. Dan itu pasti sangat berkelindan lah dengan para aktor-aktor politik. Dan kita tahu sekarang karena Indramayu kan aktor politik yang kena. Betul. Gitu ya. Di Tasik juga kena kan. Iya, rata-rata memang. Rata begitu. Betul. Nah, memang yang mesti kita padukan adalah karena di prinsip anggaran dan perencanaan itu kan ada pendekatan yang politik, teknokratik, top down bottom up. Iya. Nah sekarang ini terlalu bobotnya lebih banyak di pendekatan politik. Iya, karena wajar karena yang yang diharapkan adalah output elektoral. Karena memang di kita cukup mahal juga. Iya. Tapi menurut saya sih, saya juga bukan menafikan ya semua harus pakai pendekatan bottom up atau teknokratik. Ini juga tetap harus ini. Tetapi ya Mbak jangan terlalu banyak beban di sini. Iya. Kalaupun pendekatan politik ada dalam konteks tadi misalkan, saya daerah pemilihan A di sini seharusnya ya wajar. Tetapi tetap tidak mengabaikan prinsip keadilan, pemerataan wilayah Dan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Gitu. Nah sekarang ini kelihatannya itu masih bobotnya di situ. Karena apa ya semua juga kan aktor politik nih yang penentuannya kan. Iya. Gubernur aktor politik, DPRD sudah pasti gitu. Nah si birokrat yang mengeksekusi kan tidak punya daya tawar yang cukup kuat. Iya. Gitu yang cukup kuat. Akhirnya dia mengikuti saja. Walaupun dia kan teknokratik sudah dilatih secara teknokrat ya. Mestinya harus juga dia punya positioning, argumen yang baik gitu. Tapi kelihatannya masih begitu belum setara. Ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana postur anggaran di 2023 dan 2024 ketika situasi politik sedang panas-panasnya. Dan itu sudah ini ya, pilkada serentak, pilpres berbarengan. Betul. Dan di Jawa Barat ada berapa kepala daerah kan? Ada yang tahun ini sudah ada yang PLT. Kota Tasik misalkan sudah PLT. Ada beberapa daerah. Kota Bandung nanti tahun 2023 ya. Sumedang, Cianjur itu banyak tuh. Dan nanti akan kosong. Kepala daerah semua PLT. Dan PLT sekarang sedang rame kan. Ini siapa yang harus ngisi kan gitu. Sedang ngisi. Wilayah. Tapi siapapun dia aksesnya ke APBD kan full. Iya. Nah kalau menurut saya sih ini momentum dari sisi masyarakat sipil. Mestinya masyarakat sipil mulai melek nih. Karena ini peluang di mana masyarakat itu harus mencoba menekan terhadap kekuatan politik yang sekarang kan ada pada parkir semua tuh sudah tidak memegang ini kepada para pejabat publik yang PLT itu untuk melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan itu. Dibuka aja ke sana. Tentu saja masyarakat sipilnya sendiri harus meningkatkan kapasitas. Literasi terhadap anggaran juga harus mulai muncul gitu ya. Nah, ini tugas sekolah nih, tugas. Ya salah satunya. Kami sekolah itu salah satunya adalah itu menelurkan embrio-embrio di daerah-daerah. Jadi kami ada di Ciamis, ada di Tasik, ada di Cianjur, ada di Sukabumi gitu kan. Mulai itu untuk sama-sama kita mengawasi dan ikut merebut lah. Ruang-ruang itu. Karena salah satu prinsip anggaran adalah transparansi dan partisipasi publik. Dan momentumnya ada nih. Ada di situ. Jadi nanti kan 2024 ada 1 tahun. Makanya saya itu dari sekarang itu harus mulai kita ancang-ancang untuk 2023 itu nyusun anggaran dari sekarang kan. Udah mulai dirumuskan gitu. Nah harus mendorong di setiap daerah. Jangan sampai masyarakatnya juga pasif nunggu setelah jadi kita protes gitu, tapi pada saat dibuka ruang itu kita diam. Nah, saya ingin mengajak, mendorong, ini harus kita lakukan masyarakat sipil itu. Harus organisasi. Betul, publik harus memang bisa mencermati anggaran karena itu adalah modal kita ya untuk maju gitu kan. Nah, Kang Dandang sebagai penggiat anggaran tentunya ya harus sering lah menyapa publik untuk semakin melek anggaran karena itu kan sangat strategis kan. Saya kan di Facebook saya itu ya cukup rutin sih untuk ngingetin ya. Karena kalau saya ngolah APBD Kota mana saya
saya diungkap gitu kan, biar juga ini bagian daripada itu literasi juga sebetulnya. Betul. Kalaupun nanti ada yang merespon WA ini ya saya layani. Iya, dan mudah-mudahan di forum ini, di forum Pariwisata Apa Kabar ini nanti kalau misalnya ada yang ingin tahu banyak soal anggaran, bagaimana kita bisa memantau anggaran secara efektif, bisa kontak-kontak ke kita. Kami sangat terbuka. Iya, Kang, sebelum kita lanjutkan ngopi dulu Kang. Ini kopi Jawa nih enak kan? Iya. Top lah kopinya Kang. Ya. Kang nih, satu atau dua pertanyaan terakhir Kang. Saya jadi tergelitik ya dari yang pertanyaan yang statement tadi bahwa korupsi APBD itu relatif terencana, oke? Karena di situ aktor-aktor main kepentingan kan. Ya. Jadi dianggarkan sekarang untuk dipanen, dipaok lah gitu kan, dipaling nanti gitu kan. Ini kayaknya ilegal kalau dari sudut hukum, tapi secara awam legal kayaknya karena sudah terencana itu program gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu kan. Dan yang memang kejadian-kejadian selama ini memang seperti itu. Nah, untuk ke depan pendekatan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa publik lakukan, dan yang seharusnya dilakukan oleh aktor-aktor yang di belakang penyusun anggaran itu, Kang? Ya, kalau saya kan gini, ada kan penyusun anggaran itu ada 2 blok, eksekutif legislatif. Tuh. Kita sebagai warga itu sudah menitipkan di proses itu secara proses formal pemerintah. Tetapi bukan berarti kita absen, tidak hadir di situ. Karena ruang itu juga disediakan oleh regulasi. Misalnya di PP 45 2017 itu harus dibuka partisipasi publik, keterlibatan publik dalam proses anggaran pembahasan itu sampai dijamin di pembahasan di DPRD. Itu di peraturan pemerintah tuh, 45 nomor 45 2017. Tetapi itu kurang dikenal dan tidak disosialisasikan dengan masif juga karena mungkin banyak yang terganggu aja gitu kan. Nah, di 2 blok ini kalau birokrat relatif dalam tanda kutip tertib. Karena birokrat tergantung pucuk pimpinan. Siapa aktor pucuk pimpinan dalam anggaran? Sekda. Kan dia pucuk karir ya, puncak karir itu Sekda. Sekda sebagai ketua TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Nah, yang rada dinamis, bukan rada dinamis itu di eksekutif, di legislatif. Yang kepentingannya banyak di sini. Karena dia cerminan dari kekuatan partai politik. Gitu kan. Kalau Jawa Barat kan dominan Gerindra hari ini ya, dari 100 genap itu mayoritas Gerindra. Nah, yang mestinya kalau menurut saya sih Gerindra ini kalau dia ingin mendapatkan raupan suara dalam 2024, ingin meraih juga simpati dan bisa melebihi dari yang dicapai 2019, saya kira ini salah satu campaign dalam salah satu kebijakan real yang harus dia buktikan bahwa struktur postur APBD Jawa Barat berpihak kepada publik. Itu dengan cara apa? Dibuka transparansi partisipasi publik dalam proses-proses penganggaran. Dan itu mestinya partai yang mayoritas ini yang menjadi pelopor. Gitu. Karena dia kekuatan politiknya kan luar biasa. Tetapi saya melihat tidak seperti itu. Belum kelihatan tuh. Padahal udah berjalan 3 tahun ya. Atau kabawa aku nulai. Nah, jangan-jangan ini juga jadi strategi itu berbagi yang sama-sama safety lah gitu. Kurang greget nih. Iya, betul. Kurang greget hari ini. Padahal potensi politiknya tinggi luar biasa kepercayaan publik terhadap partai ini. Gitu. Luar biasa di Jawa Barat ya. Tapi kok tidak dimanfaatkan? Kenapa nih? Ada apa gitu ya? Nah, saya curiga memang itu ada deal-deal supaya semua repeh rapih. Itu repeh rapi, berbagilah di situ. Kan selalu kan prinsipnya gitu di anggaran itu. Tambah kurang boleh salah, berbagi salah bisa ribut. Nah, betul. Nah, ini saya kira ini berbaginya masih smooth nih. Padahal harapan bagi katakanlah Gerindra tadi untuk mengambil peran gitu, dan mengibarkan bendera kebaikan sekarang. Dan dia punya legacy gitu ya. Berbeda nih gitu. Kalau sekarang kan jangan-jangan betul nanti, tidak terdengar memang. Nah gitu. Di Jawa Barat. Saya lihat turun ke daerah-daerah juga hampir sama. Jadi sekarang ini DPRD itu
perannya itu hampir mirip juga sebagai eksekutor. Metamorfosis jadi dia eksekutif. Yeah. Jadi semua di situ karena di kita belum ada tradisi menjadi oposan, kontrol gitu ya. Itu. Nah, kontrolnya ini yang masih lemah. Menurut saya masih lemah dan harus ini. Publik apa? Kalau menurut saya sih mengalihkan pilihan. Jadi udah mulai harus gitu. Kalau Anda tidak ini kan sekarang munculnya kekuatan politik baru di parlemen, Gerindra kan itu kan sebagai proses peralihan pilihan. Iya. Sekarang pindah lagi kemana pilihan itu? Kalau saya sih mungkin gitu ya. Lihat nanti aja konstelasinya. Apakah misalkan partai-partai baru karena sekarang sedang diverifikasi dan sudah ada beberapa yang lolos kan ya. Nah, apakah itu menjanjikan atau tidak? Tetapi menurut saya sih prinsip dasarnya bahwa partai politiknya semuanya ini belum demokratis. Menjalankan demokrasi yang benar. Dalam konteks apa? Penganggaran itu. Dan amanah tentunya. Itu yang masih problem menurut saya. Jadi sekarang ini misalkan dalam penentuan legislatif masih ke pusat kan. Padahal kan pemerintahan sudah sistem otonomi ya. Tapi untuk aktor-aktor politik masih penentuan restu dari pusat. Penentuan kepengurusan juga sekarang hampir semua mirip ke DPP tuh. Itu juga menurut saya satu kelemahan dan di satu sisi publik kan tidak bisa ngapa-ngapain nih. Itu. Nah, itu yang menurut saya sih. Akhirnya kan semua tergantung ke sana. Jadi bukan mengakar kepada konstituen, para politisinya itu mengakarnya janggotan anak kaluhur. Artinya kita ingin segera memiliki APBD atau APBN yang efektif, efisien dan berpihak. Itu meren masih kena ngimpi. Iya, masih cukup perjuangan, tantangannya cukup berat menurut saya. Selama memang struktur politiknya kayak gini dan mekanisme di dalamnya dibangun seperti itu. Memang ada salah satu partai yang menawarkan lebih demokratis ya dalam konteks penentuan para legislatornya. Tetapi dia belum punya kepercayaan, brandingnya kurang gitu. Ada. Jadi itu juga rada kan di kita mah sistem preferensi pemilih itu masih banyak juga yang dominan tradisional ya. Lamun biasa kayak tawe gitu kan. Ada pemilih-pemilih yang gitu. Di kita cukup banyak. Tetapi kalau menurut saya itu yang event 5 tahunan, tapi yang paling penting sebetulnya event tahunan dalam penentuan perumusan APBD ini. Nah, kalau kita punya hubungan-hubungan cukup baik dengan para legislator tanpa melihat background partai misalnya, tapi dia secara personal bagus, itu yang kalau saya itu yang sering saya support. Gitu. Kalau dia cukup punya argumentasi di DPRD berhadapan dengan eksekutif, dia cukup argumentasinya cukup bagus karena didukung dengan data yang cukup baik, itu bisa mempengaruhi juga. Ya mungkin posisi Kang Danang bisa melakukan itu karena akses ke sana ada, tapi kan kebanyakan publik itu tidak punya akses. Makanya prinsipnya harus transparankan dulu, dipartisipatifkan ini yang harus ditagih praktek ini sebetulnya. Ya, artinya harus ada kemauan politik yang kuat dari para aktor penyusun APBD untuk mengajak seluas-luasnya partisipasi publik, termasuk nanti pada saat pengawasan. Karena kan gini, di anggaran ini sudah sangat rigid diatur begitu detail dan rinci oleh regulasi, baik yang level undang-undang maupun dengan turunannya. Karena anggaran itu kan waktunya jelas, kapan dia mulai merumuskan. Kapan mulai memutuskan, kapan implementasi, dan kapan dia dievaluasi. Dan tiap tahun selalu mengulang kan, begitu. Nah, bulan-bulan ini sambil implementasi juga kan dia merumuskan untuk tahun yang akan datang. Nah, proses-proses bulan-bulan ini kita yang harus merebut, proaktif untuk menanyakan, untuk datang, untuk memberikan pengaruh gitu dalam proses-proses penyusunan. Tetapi untuk tahun 2023. Tetapi untuk 2022 masih mungkin juga. Di perubahan untuk nanti. Ya, buat perubahan, tetapi kita harus berkomunikasi dan meminta seperti apa sih gitu kan APBD-nya. Nah, kita belajar di situ, kita lihat kan sederhana, pakai common sense saja. Kalau sekarang itu kan pemerintah pusat akhirnya begitu represif kepada pemerintah daerah dalam hal APBD ini. Sekarang ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang di dalamnya mengharuskan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30%
untuk belanja infrastruktur minimal 40%. Itu kan salah kebalik satu. Ya sekarang. Itu di pasal 145 di undang-undang itu. Saya baca, wah ini udah bagus. Iya. Dan itu implikasinya buat daerah dipaksa dalam waktu 2-3 tahun ke depan struktur APBD harus berubah. Bagi daerah-daerah yang tidak siap seperti itu, kepala daerahnya nanti akan disekolahkan. Bahkan akan dipotong DAU-nya. Jadi diancam tuh sama aturan itu. Nah kalau dipotong DAU, yang rugi siapa? Bukan hanya birokrasinya, tetapi termasuk warganya. Iya, publik juga rugi. Gitu. Nah ini menurut saya yang harus segera disadari oleh semua pihak. Saya mencoba menganalisis belanja di Jawa Barat tahun 2020-2021 itu masih berat di ongkos. Berat maksudnya sebagian besar anggarannya itu digunakan untuk membelanjai birokrasi. Rata-rata di atas 40% lah. Bahkan ada yang paling tinggi itu Cimahi 52%. Iya, belanja pegawainya tinggi. Yang paling rendah belanja pegawainya itu Pangandaran. Di angka 30. Yang kedua 27 ya, Bogor kabupaten. Nah, sementara belanja modalnya kita asumsikan belanja modal itu belanja infrastruktur lah ya gitu. Itu yang rata-rata itu di bawah 20%. Nah, yang paling tinggi di Jawa Barat itu lagi-lagi Pangandaran. Pangandaran sudah ada di angka 30, 32 bahkan Pangandaran itu. Nah, yang lain-lain masih di bawah 20. Dan itu akan kerepotan setelah diberlakukan secara fix. Karena kan itu di undang-undang itu diberi masa tenggang 3 tahun untuk mempersiapkan. Itu akan kerepotan. Nah, ini juga nanti memang sumber pendapatannya di kita ini yang disebut dengan PAD, pendapatan asli daerah itu memang bias kota. Bias kota maksudnya karena PAD kita rata-rata kan dari paling besar itu pajak daerah. Dan pajak daerah jenis pajaknya itu bias kota. Apa bias kota? Dia jenis pajaknya itu pajak restoran, pajak hotel, pajak PBB perkotaan. Yang notabene dia memang kalau kota rata-rata bertumbuh, banyaklah hotel, resto. Tapi coba bandingkan dengan ibu kota kabupaten, yang kabupaten lah kayak gitu itu sangat rendah sekali. Jadi mereka akan kelimpungan. Otomatis kepala daerah ke depan dia harus mikir, itu gimana ini untuk menggenjot, mencari potensi pendapatan asli daerah ini. Itu yang harus mikir. Termasuk yang di gubernurnya. Sama juga harus memikirkan itu. Jadi gubernur kan tidak hanya memikirkan organisasi yang di provinsi, tapi dia kan gubernur itu kepala daerah seluruh Jawa Barat. Bagi dia juga harus mulai bagaimana mengendorse daerah-daerah yang memang perlu disuntik untuk menggali potensi-potensi daerahnya. Ada nggak Kang daerah yang mulai terlihat bagus dalam kondisi sekarang ini? Ya, saya melihat di 3 tahun terakhir ya, kan pemerintah pusat itu mendorong efektivitas, efisiensi dalam konteks anggaran itu ada instrumen. Sekarang kan musim dengan eranya digitalisasi. Digitalisasi. Pakai semua lah. Dan digitalisasi itu membantu dalam konteks penganggaran, memudahkan. Baik dari sisi merumuskan maupun untuk kontrol. Karena teknologi itu kan presisinya tinggi kan ya gitu. Nah, dan pemerintah setiap tahun membuat ranking penilaian untuk itu. Ada permen yang dikeluarkan Kemenpan RB, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang saya pegang datanya di Jawa Barat itu dalam 2 tahun terakhir, tadi itu ada daerah yang melesat. Menurut saya dalam sistem menjalankan SPBE. Melesatnya luar biasa dalam 2-3 tahun ini, itu Sumedang. Berdasarkan penilaian dari pemerintah pusat dan instrumen yang sangat rigid itu melalui itu. Sumedang itu 3 tahun yang lalu itu masih level bawah lah. Gitu. Tapi setelah kepemimpinan yang baru ini, hasil Pilkada 2019, Doni Ahmad Munir dan Erwan Setiawan itu, dan dia salah satu misinya adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjalankan pemerintahan yang efektif, salah satu instrumennya adalah berbasis digital. Dan sekarang mulai kelihatan hasilnya. Dalam 2 tahun terakhir, dan kemarin saya dapat ininya, keputusan menterinya, dia termasuk daerah yang paling tinggi nilainya, sangat baik SPBE-nya. Di 35 sekian lah itu nilainya itu. Mengalahkan provinsi. Yang
Gubernur Pak Ridwan Kamil ini. Yeah. Dulu itu provinsi nyongcolang gitu. Yeah, yeah. Nah, itu sekarang kekejar gitu ya dalam. Nah, ini ternyata faktor leadership. Oke. Kepala daerah ini luar biasa, didukung dengan kepemimpinan birokrasinya dalam hal ini pucuk pimpinan sekda yang sangat luar biasa. Ya, kelihatan ini sekarang ini. Itu. Sumedang bisa, daerah lain bisa nggak? Daerah lain ada beberapa kan, misalkan Banyuwangi itu lebih dulu. Oke. Di luar Jawa juga ada. Jawa Barat belum nih, belum itu. Jadi sangat baik itu hanya satu, Sumedang saja.